Halo sahabat wanita bijak, apa kabar kita semua? Sejak pertengahan Maret yang lalu, saya lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Di perumahan tempat saya tinggal, di daerah Jakarta Barat sejak diberlakukannya PSBB, kelihatannya warga sudah cukup disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Mereka tidak keluar kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Ini semua demi kebaikan kita bersama, agar mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diputuskan, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Berdiam di rumah tidak berarti kita berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Saya secara pribadi merasa di rumah itu menjadi lebih sibuk, menjadi lebih lelah daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena selain saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya juga harus melayani keperluan suami dan anak-anak saya yang juga bekerja di rumah. Contoh, saya satu hari bisa beberapa kali masuk keluar dapur hanya untuk menyiapkan makanan buat suami saya yang kebetulan lebih suka makan makanan yang fresh baru dimasak. Dan rupanya bekerja di rumah membuat anak-anak lebih gampang lapar. Sebentar-sebentar mereka tanya, "Mah, ada makanan nggak di rumah?" Meskipun demikian, saya bersyukur karena saya mempunyai kesempatan untuk menjadi penolong, bukan di luar rumah, bukan di tempat pelayanan, bukan untuk orang lain, tetapi menjadi penolong buat keluarga saya sendiri di rumah. Banyak wanita sulit bersyukur menjadi seorang penolong karena punya anggapan bahwa penolong itu identik dengan capek dan perasaan rendah. Apa kata firman Tuhan tentang seorang penolong? Kalau kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 18, dikatakan Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ada beberapa kebenaran penting tentang penolong dari ayat ini. Yang pertama, penolong itu berharga. Mengapa? Karena Allah sendiri disebut sebagai penolong. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata yang sama yaitu penolong atau ezer itu sering dikenakan untuk Allah sendiri. Contoh, di dalam Mazmur 146 ayat 5 dikatakan, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Bukankah sebuah kehormatan bahwa kita wanita diciptakan segambar dengan Allah dalam hal menjadi penolong? Kedua, penolong itu luar biasa. Kenapa? Karena ide Allah menciptakan wanita adalah untuk memenuhi maksud Allah, mengubah keadaan yang tadinya dipandangnya tidak baik menjadi baik. Wow, luar biasa bukan? Ketiga, penolong itu dibutuhkan di masa sukar. Kalau kita selidiki lebih dalam lagi, kata eser itu berasal dari kata kerja dalam bahasa Ibrani yaitu asar, dipakai lebih dari 80 kali dalam Perjanjian Lama, yang artinya memberikan bantuan, memberikan pertolongan, menyediakan yang diperlukan, mendampingi, mensupport di saat-saat sukar dan menekan. Kata kerja ini kebanyakan digunakan di dalam konteks peperangan. Saya membayangkan di dalam sebuah peperangan, ketika pasukan tentara dalam keadaan terkepung oleh musuh, mereka sudah kehabisan tenaga, mereka kehabisan senjata, mereka tinggal menunggu ajal saja. Maka saudara, ketika terdengar sangkakala berbunyi dan teriakan terdengar berkata, "Bala bantuan datang, bala bantuan datang," maka bangkitlah semangat pasukan itu. Mereka segera bersorak-sorai menyambut bala bantuan yang datang tersebut. Sebaliknya, bayangkan ketika dalam peperangan pasukan itu dalam keadaan baik-baik saja, makanan, senjata, jumlah pasukan masih lengkap, mereka sedang tidak dihadang musuh, lalu diumumkan bahwa bala bantuan itu datang. Maka jelas kehadiran bala bantuan itu tidak terlalu dirasakan penting. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kehadiran kita sebagai penolong
itu sangat dibutuhkan, sangat penting, sangat berarti di masa-masa yang sukar. Ini tidak berarti bahwa di saat keadaan baik-baik saja kita tidak perlu melakukan peran kita sebagai penolong. Logikanya, kalau kita tidak menjadi penolong yang baik di saat keadaan baik-baik saja, bagaimana mungkin kita bisa menjadi penolong di masa-masa sukar? Tentu saja tidak mudah melakukannya. Di saat kita sendiri merasa takut, rasa khawatir, dan hampir kehilangan keharapan, kita masih harus membantu suami kita, anak kita, atau orang tua kita yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan ancaman kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, kerugian, kebangkrutan, tagihan hutang. Atau anak-anak kita sedang bergumul dengan kesulitan belajar, ketidakpastian masa depan, kebosanan, dan sebagainya. Lelah, merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, tentu saja karena kita ini lemah dan terbatas. Bahkan kita tidak akan pernah berhasil menjadi penolong jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun ada kabar baik dari Ibrani pasal 2 ayat 18. Dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri, yaitu Yesus, telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kristus adalah penolong kita yang sesungguhnya dan yang sempurna. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia menolong kita keluar dari persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Dosa telah merusak keunikan kita sebagai penolong, sehingga kita bukan saja tidak mampu melakukan peran kita sebagai penolong dengan baik, tetapi dosa juga menjadikan kita perongrong bagi orang yang justru kita kasihi. Dosa membuat kita menjadikan keadaan malah yang tadinya baik menjadi buruk. Dengan jalan mati di kayu salib, Kristus menggantikan hukuman dosa kita, sehingga kita dipulihkan dan dimampukan melakukan peran kita sebagai penolong. Mari ibu-ibu dan teman-teman manfaatkan kesempatan kita di rumah untuk menjadi penolong bagi orang-orang di rumah kita sendiri. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar, dan sebaiknya tetap di rumah saja. Wanita bijak, wow, apakah kau luar biasa? Yes.